Lalu kemudian untuk educational leadership mereka bisa misalnya menjadi consultant, ya, education consultant, lalu juga misalnya mau membuka kursus bahasa Inggris sendiri. Ya. Karena ada beberapa dari mahasiswa kami itu membuka kursus sendiri, ya, membuka lembaga pendidikan sendiri, ya itu. Berarti bahwa cakupan untuk lulusan atau prospek kerja untuk lulusan ini justru jauh lebih lebar, Pak, Oh ya. iya, betul. Ya, Karena betul. berbagai mata kuliah dan juga tadi tambahannya 2 adalah Advanced EYL dan juga Educational Leadership. Betul. I see. Hai Edu People, welcome back to Edu Talk by FKIP UKWMS. Dan kali ini kita kedatangan tamu Pak Hendra yang adalah Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Halo Pak Hendra, apa kabar? Baik-baik saja, Baik. Jessica. Oke, boleh Pak kenalan dulu nih dengan Edu People. Pak Hendra ini siapa sih sebenarnya? Saya saat ini sebagai Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, sudah berapa lama nih Pak di FKIP UKWMS? Kalau di FKIP saya sudah sejak 1990. Wah, 1990 kayaknya saya masih di angan-angan, Pak. Terus itu berarti dari awal sudah masuknya di prodi apa, Pak? Berarti di jurusan Bahasa Inggris. Jurusan Bahasa Inggris. Tapi S1 waktu itu kan masih ada S1 ya, sebelum ada S2. Ya. Berarti S2-nya adanya di tahun berapa ini, Pak Hendra? S2 itu mulai tahun S2-nya FKIP Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini sejak 2000. Iya. Dan pada saat itu MPBI-nya atau Magister Pendidikan Bahasa Inggrisnya betul, ya. juga tidak lama selang dari Magister Manajemen. Kemudian lahirlah Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Ya. Nah, boleh diceritakan Pak, MPBI ini tuh kenapa dibangunnya pada saat itu? Terus tujuannya itu bagaimana gitu Pak? Iya, kalau Magister Pendidikan Bahasa Inggris ini didirikan untuk itu ya, guru-guru yang masih belum mempunyai gelar magister, yang masih belum menuntut ilmu untuk S2 itu kan pada S2 itu dibutuhkan ya untuk menjadi guru yang baik, yang lebih baik daripada yang S1. Oleh sebab itu masih ada banyak kekurangan dari fakultas-fakultas yang belum ada prodi magisternya, ya, terutama di bidang pendidikan bahasa Inggris. Oleh sebab itu berdirilah MPBI ini. Ya. Berarti targetnya ini adalah guru-guru ya Pak ya? Iya betul, karena program magister kan melewati setelah S1. Berarti S1-nya pendidikan dulu. Iya, jadi S1-nya pendidikan bahasa Inggris untuk lanjut ke S2 pendidikan bahasa Inggris. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk program studi magister pendidikan bahasa Inggris itu membuka kesempatan bagi mereka yang sudah sarjana tapi di luar pendidikan bahasa Inggris. Ya. Mungkin yang sudah pernah masuk Pak itu dari S1 mana aja? Dari arsitek. Oh, jauh, lumayan jauh sebenarnya Pak ya. Ada yang dari psikologi, ada yang dari juga ekonomi. Iya. Tapi mereka beres semua, ya, bisa lulus semua ya. Asal ada kemauan ya. Kemudian kalau masuk kan ada tes ya, tes masuk ya. Jadi tes masuknya untuk interviewnya dalam bahasa Inggris kan, dari situ kita bisa tahu ya kemampuan berbahasa Inggris mereka, calon peserta. Iya. Kemudian juga
tes mengarang dalam bahasa Inggris. Ya. Berarti pada saat mereka daftar, mereka akan kemudian mengikuti 2 tes berarti Pak Iya, ya tadi ya, tes ya, tulis dan juga tes wawancara, iya, kemudian baru iya, masuk. Dan kalau saya nggak salah dengar ada juga program matrikulasi, betul Pak ya? iya. Program matrikulasi adalah untuk semua. Mhm. Ya, bagi mereka yang berasal dari prodi-prodi lain misalnya ya di luar Iya. pendidikan bahasa Inggris kan mereka perlu ya untuk disegarkan atau diberikan suatu masukan atau informasi mengenai bahasa Inggris itu supaya mempunyai bayangan gitu nantinya. Ya. Berarti ada cukup banyak hal yang harus dipersiapkan ya Pak ya bagi Iya tentunya calon terutama mahasiswa yang akan ya, mendaftar. ya, Selain daripada mungkin mempersiapkan bidang akademiknya, karena kan mungkin ya, takut Pak ya mau disuruh mengarang ini. Kemudian wawancara juga dalam bahasa iya, Inggris. betul. Hal-hal apa aja yang mungkin harus dipersiapkan bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di MPBI? Sebetulnya kalau persiapannya ya persiapan untuk tes masuk itu aja. Ya. Interview, kalau interview ya persiapan apa ya? Iya, ya ngomong Ya setiap kan, hari gitu Pak ya. iya kan kita ngomong-ngomong aja kalau Iya, di dalam iya. interview itu. Jadi ya enggak ada ketentuan harus pasti topik ini, topik itu ya. Tapi kalau writing kita beri topik ya. Sehingga mereka supaya bisa mengarang dengan pilihan topik itu yang ada. Tapi ada beberapa pilihan sehingga tidak kita tentukan satu topik, tapi beberapa ya para peserta yang bisa memilih sendiri. Sesuai dengan preferensinya mungkin Pak ya dan wawasan yang sudah dimiliki. Oke, berarti tes, kemudian matrikulasi, lalu langsung kuliah Pak ya. Kuliah masuk. Dan kalau ini memang matrikulasi itu biasanya 2 minggu sebelum perkuliahan. Oh 2 minggu sebelumnya. Berarti waktu yang cukup. Karena ada peserta yang berasal dari luar kota. Jadi supaya 2 minggu sebelum perkuliahan ada di sini, saya langsung ikuti matrikulasi, langsung masuk kuliah. Supaya adaptasi juga sudah 2 mingguan gitu Pak ya. Betul. Dan kemudian karena tadi targetnya mungkin adalah guru-guru atau mungkin lulusan yang sudah S1 begitu Pak ya. Bagaimana dengan jam kuliahnya? Nah, jam kuliah itu termasuk adalah salah satu dari apa ya istilahnya ya, hal yang positif dari kami ya. Privilege ya. Iya, karena apa? Karena peserta itu ataupun nanti calon mahasiswa itu bisa menjadi mahasiswa di prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Mereka pasti bisa bekerja dari pagi hingga siang atau sore, kemudian jam 6. Karena perkuliahan kami itu mulai jam 6. Mulai jam 6. Jam 6 petang hingga jam 8 atau jam 9, tergantung dari kredit mata kuliah itu. Kalau jumlah kredit mata kuliah itu 2 SKS, maka jam 6 sampai dengan jam 8. Kalau 3 SKS ya berarti jam 6 sampai dengan jam 9. Berarti satu SKS 1 jam Pak ya. Sebelumnya itu mereka masih bisa bekerja ya. Ya. Jadi waktunya juga sangat efektif akhirnya Pak ya. Betul. Selama ini ya mahasiswa kami ya sudah guru banyak yang bekerja yang tadi yang di luar guru juga bekerja, tapi ya bisa menyelesaikan studinya. Iya. Dan durasinya kalau untuk keseluruhan studi kurang lebih 2 tahun betul Pak ya? 2 tahun 4 semester ya, dan 2 tahun betul. Dan dalam 4 semester diharapkan bahwa pada 4 semester itu sudah selesai. Dan 4 semester ini apa saja Pak sebenarnya bekalnya yang didapatkan oleh mahasiswa yang berkuliah? Bekal secara akademik mungkin kalau secara akademik ya kita kurang lebih masih ada 44 SKS 44 SKS. Tapi nanti ini akan berubah menjadi 54 SKS sesuai peraturan pemerintah kan. Iya. Nah, kemudian dari Senin sampai dengan Jumat, tapi pada saat sudah mulai semester 3 4 sudah agak berkurang ya mereka, apalagi semester 4. Itu mahasiswa lebih banyak free-nya ya, free time-nya. Tapi kami harapkan bukan free time yang benar-benar bebas bagi mereka, tapi mereka harus menyelesaikan tesisnya itu. Karena di akhir tetap dengan tugas akhirnya tesis Pak ya. Iya betul. Nah dan itu ada juga beberapa mahasiswa yang salah mengerti ya, free kemudian bisa jalan-jalan, banyak healingnya. Nah Pak, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, apakah berarti pembelajarannya mata kuliah dalam 44 SKS itu semuanya tentang pendidikan dan bahasa Inggris? Ada pendidikan
kemudian ada juga yang bidang linguisticsnya, Linguistics. ya, itu. Kemudian kita juga punya mata kuliah. Jadi mata kuliah itu ada Advanced Teaching English to Young Learners. TEYL ya Pak ya. Kemudian juga ada Educational Leadership. Educational Leadership. Jadi masing-masing itu 2 semester, ya masing-masing. Jadi kemudian mereka dengan demikian kalau mereka menjadi lulusan MPBI kami, jadi paling tidak sudah bisa menguasai bagaimana mengajarkan young learners tentang bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian untuk educational leadership mereka bisa misalnya menjadi consultant, education consultant, lalu juga misalnya mau membuka kursus bahasa Inggris sendiri. Karena ada beberapa dari mahasiswa kami itu membuka kursus sendiri, membuka lembaga pendidikan sendiri, itu. Berarti bahwa cakupan untuk lulusan atau prospek kerja untuk lulusan ini justru jauh lebih lebar, Pak ya. Betul. Karena berbagai mata kuliah dan juga tadi tambahannya 2 adalah Advanced TEYL dan juga Educational Leadership. Nah, ini tadi ada satu kata Pak yang saya dengar gitu ya, Pak Hendra bilang MPBI kami. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang mata kuliahnya gitu ya, mungkin kan MPBI tidak hanya ada di UKWMS Pak ya, tapi juga mungkin ada di universitas-universitas lain. Nah, yang menjadi pertanyaan kita mungkin adalah apa yang membedakan antara MPBI di UKWMS dengan MPBI di universitas lain? Iya, selain dari jam kuliah tadi, kan banyak program magister pendidikan bahasa Inggris itu di pagi hari kan, pagi hingga siang, sehingga mereka yang ingin bekerja kan nggak bisa bertabrakan waktunya. Jadi kami memberikan kesempatan bagi mereka yang masih bekerja untuk bisa menggapai suatu pendidikan yang lebih tinggi untuk mendapatkan lulusan sebagai magister pendidikan bahasa Inggris di petang hari. Jadi kuliahnya itu Oke, itu jam kuliah berarti Pak ya. Kuliahnya. Lalu keduanya pada kami itu ada kuliah-kuliah baik kuliah tamu ya, baik di kelas kuliah tamu maupun kuliah tamu umum. Kalau kuliah tamu umum itu kan bagi seluruh mahasiswa yang diselenggarakan oleh prodi. Sedangkan kalau kuliah tamu kelas itu masing-masing dosen itu mengundang masuk di dalam kelas Pak ya. Masuk di dalam kelas perkuliahannya itu mengenai topik perkuliahan itu. Jadi dengan demikian mahasiswa kami akan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi, tidak hanya dari dosen-dosen kami, tapi juga dari dosen-dosen baik mancanegara maupun Indonesia. Baik mancanegara maupun di dalam, berarti juga mengundang dari luar negeri Pak ya. Luar, mungkin seberapa sering Pak biasanya kalau kuliah tamu? Ini kan suatu kesempatan yang mungkin jarang bisa didapatkan gitu Pak ya bagi mahasiswa. Ya, kami paling tidak 1 semester itu 1 kali untuk kuliah tamu kelas ya. Dan kalau dihitung dari masing-masing mata kuliah kan termasuk lumayan banyak ya. Kemudian juga untuk prodi sendiri yang menyelenggarakan kuliah tamu untuk umum itu adalah paling 2 atau 3 bulan sekali gitu ya. Nah, kemudian kelebihan dari kami adalah kami selalu mengingat para alumni. Jadi kalau kami menyelenggarakan kuliah tamu umum itu, kami juga selalu mengundang para alumni untuk datang, untuk hadir, untuk apa? Supaya mereka juga bisa mengikuti perkembangan pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris itu. Oke, berarti kita list ya, Edu People ya. Tadi ada jam malam ya, jam kuliah yang adalah malam. Jadi mahasiswa bisa tetap berkuliah. Kemudian yang kedua juga adalah kuliah tamu, baik itu di dalam kelas maupun secara umum untuk semua mahasiswa. Dan yang ketiga adalah ikatan alumni mungkin Pak ya kita sebutnya ya. Bagaimana alumni itu bisa terus berkomunikasi dengan prodi. Betul ya. Dan ada lagi satu mata kuliah kami yaitu workshop training. Itu akan melatih mahasiswa bagaimana mengorganisir seminar ataupun workshop. Mengorganisir berarti mereka yang adalah mereka sendiri mahasiswa itu ya dibantu oleh kami yang
kami support dari usaha mereka untuk mengorganisir itu kegiatan seminar atau workshop itu, ya itu mereka menyelenggarakan itu untuk guru-guru. Berarti guru-guru yang mengundang guru-guru yang lain gitu Pak ya. Betul. Iya, betul. Jadi istilahnya sebagai pengabdian mereka terhadap masyarakat ya. Tanggung jawab mereka terhadap masyarakat itu gimana guru-guru ya perlu diperhatikan ya. Banyak seminar-seminar. Kalau workshop training hampir setiap semester. Boleh di-spill nggak topik-topiknya nih? Topik-topiknya ada macam-macam yang sudah kami lakukan. Juga ada mengenai tentang reading, nanti ada speaking anxiety, nanti ada pernah kita mengadakan STEM, STEM, STEM dan lain-lain juga. Bahkan pernah kami juga tahun 2018-2019 itu kami mengadakan seminar tapi online itu ya dengan University of Santo Tomas Philippines. Jadi berarti kita join bersama-sama untuk menyelenggarakan itu. Ya. Karena online ya berarti Pak ya. Jadi justru kesempatan untuk dengan kerjasama di luar negeri semakin banyak gitu Pak ya. I see. Kita juga punya kerjasama beberapa di luar negeri dan juga dalam negeri. Di antaranya ada yang dalam negeri Satya Wacana. Itu. Kemudian Atma Jaya Jakarta. Kalau di luar negeri ya kami sedang jejaki lagi mengenai Asia atau Pacific. University of Asia Pacific, Philippines ya. Ini nanti juga barusan ada tamu, juga mungkin dengan Thailand juga. Dengan Thailand, Sawadika. Wah, fasih sekali. Cukup suka Pak bahasanya. Oke, nah ini dari tadi nih tampaknya paketnya tuh lengkap gitu Pak ya untuk para guru-guru yang ingin mengembangkan knowledge-nya, kemudian juga kemampuannya untuk pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi untuk mengorganisir seperti pertemuan seminar atau workshop oleh mahasiswa itu mungkin tidak secara akademik mereka juga dapat ilmu, tapi mereka menggabungkan diri menjadi kepanitiaan. Itu kan berarti ada hubungan satu dengan yang lain ya, bagaimana relasi ya hubungan dalam kepanitiaan, menghargai kepanitiaan itu suatu keterampilan tersendiri yang bisa diperoleh di luar akademis ya. Jadi sekalipun kuliahnya S2 tapi ternyata non akademik pun itu juga dibekali gitu Pak ya. Nah, kalau dengan paket lengkap begini tentunya mungkin Edu People juga bertanya ya investmentnya. Nah, kira-kira biayanya berapa nih Pak Hendra untuk kuliah selama 2 tahun 4 semester? Iya. Jadi segera saja daftar. Saya sebelum Agustus ini kan ada perkuliahan lagi ya. Perkuliahan tahun ajaran baru. Nah, selama ini nanti akan kita tetap kita sudah membuka pendaftaran Daftar aja segera karena masih sekitar 26 jutaan gitu, 27 jutaan. Sangat terjangkau ya Pak ya kalau kita hitung-hitung. Tapi itu untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun. Nah, itu jadi 26 dibagi 4 semester ya. Itu berarti per bulannya cuma berapa loh Edu People ya? Luar biasa. Nah, itu paketnya lengkap, harganya juga sangat terjangkau kalau kami boleh bilang. Dan itu penerimaannya apakah per tahun, Pak, atau kita punya 2 kali penerimaan. Jadi semester genap, semester gasal juga. Ya. Berarti mulai perkuliahan bisa ada yang Januari, juga ada yang Agustus. Betul, ya. Dan nanti kontaknya bisa dilihat di description ya, teman-teman Edu People ya, supaya langsung bisa kontak Pak Hendra nih ya untuk tanya-tanya lebih lanjut lagi. Silakan. Pendaftarannya seperti apa teknisnya, nanti Pak Hendra bisa langsung membantu di description yang ada di bawah ini. Mungkin ada pesan-pesan lagi Pak untuk Edu People mengenai MPBI nih. Bagi mereka yang ingin meneruskan perkuliahannya di jenjang magister pendidikan bahasa Inggris, silakan datang di MPBI FKIP Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, merupakan alamat yang tepat untuk pendidikan magister bahasa Inggris. Wah, kami menunggu ya Pak ya, menunggu para calon mahasiswa yang mau langsung gabung dengan MPBI FKIP UKWMS. Terima kasih Pak Hendra untuk informasinya. Sama-sama, terima kasih. Thank you so much. Senang juga bisa bergabung pada saat ini dan juga untuk memberikan informasi pada kalayak. Betul, sangat informatif episode kita kali ini. Terima kasih Pak Hendra dan juga thank you everyone for watching. Thank you for your attention.
We'll Bye-bye. see you in the next episode in EduTalk by FKIP UKWMS. Let's talk, share, and be educated. Bye!